Halo semuanya, sebelum kita mulai, mari kita Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Alben Novendo, saya dari kelas 1 BWMB. Di video kali ini saya akan membahas tentang karma dan kelahiran kembali yang saya ambil dari Biku Utomo dan Bapak Cornelis. Yang pertama yaitu apa itu karma. Karma berasal dari kata kar yang berarti perbuatan, seperti halnya di bahasa Indonesia ada karya yang sama-sama memiliki kar. Di agama Buddha sendiri, satu perbuatan diklasifikasikan sebagai karma bukan hanya perbuatannya sebatas action, namun harus dari niat. Jika bukan niat, maka itu tidak akan diklasifikasikan sebagai karma. Sederhananya, segala tindakan yang diucapkan, diperbuatan, ataupun dipikirkan sudah termasuk ke dalam karma. Nah, karma itu juga dibagi menjadi dua, ada berat karma seperti jeruka karma, itu tentang berat negatif, dan ada juga karma kebiasaan seperti contohnya kebiasaan memancing. Ada 3 jenis perbuatan yang dapat dilakukan melalui 3 pintu. Pintu-pintu ini disebut pikiran mano, ucapan faci, dan jasmani kaya. Jadi mana didasari dari 2 jenis perbuatan juga, yaitu perbuatan baik dan juga buruk. Lalu, kapan karma terjadi? Tidak ada yang tahu kapan karma akan berbuah. Ada orang baik mendapat karmanya duluan, dan ada orang jahat yang masih menjalani hidup dengan sehat. Sama halnya dengan kita, perbuatan yang kita lakukan sekarang belum tentu akan berbuah nantinya. Selain itu, tentu juga ada jenis di mana karma terjadi di saat itu juga setelah perbuatan itu dilakukan. Sederhananya, karma itu ada yang cepat berbuah dan bisa juga berbuah di kehidupan yang akan mendatang. Karena kita hidup sudah beberapa kali. Bisa saja karma kita yang lampau baru berbuah sekarang, soalnya kita sendiri tidak tahu perbuatan apa saja yang sudah kita lakukan di kehidupan sebelumnya. Adakah karma tanpa efek? Ada beberapa kasus khusus di mana karma tidak lagi memiliki efek. Contohnya mereka yang menjadi arahat, Buddha, dan Paceka Buddha. Nah, maka dari itu, karma tidak akan mengikuti mereka lagi. Hal ini terjadi karena mereka tidak lagi terakhir kembali. Namun, perlu diingat bahwa hal ini hanya berlaku bagi mereka yang sudah mencapai pencerahan, dan tidak berlaku bagi mereka yang akan mencapai pencerahan kelak. Nah, maksudnya, bila orang yang akan mendapatkan pencerahan di kehidupan tersebut, yang seharusnya akan mendapat pencerahan, melakukan perbuatan yang buruk, maka otomatis ia akan gagal mendapatkan pencerahan tersebut. Dan kelahiran kembalinya akan terjadi lagi, sama hal dengan karmanya yang akan mengikutinya. Selanjutnya adalah, apakah karma, nasib, dan takdir itu sama? Banyak yang menyamakan karma dengan nasib dan juga takdir. Untungnya, karma tidak sama dengan nasib ataupun takdir. Karena mengingat bahwa nasib dan takdir adalah hal yang tidak bisa diubah, sedangkan karma itu masih bisa kita ubah. Lalu apa penyebab munculnya karma? Nah, untuk karma baik sendiri ada 3 penyebab kenapa itu bisa muncul, yaitu yang pertama, tidak serakah atau alobah, tidak membenci atau adosa, dan kebijaksanaan atau amoha. Sedangkan untuk karma buruk ditunjang oleh 3 akar kejahatan, yaitu serakah atau lobah, membenci atau dosa, kebodohan batin atau moha. Nah, lalu apa saja yang menjadi penentuan kelahiran kembali? Ada beberapa faktor yang nantinya akan mempengaruhi diri kita kelak di kehidupan selanjutnya. Faktor-faktor ini tentunya berasal dari karma, yang dimana perbuatan baik akan menghasil buah yang baik dan perbuatan jahat akan berbuah buruk. Bagaimana cara mengetahui kelahiran kembali? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui kelahiran kembali. Yang pertama, lewat orang indigo. Yang kedua, orang dengan kemampuan meditasi. Ketiga, dengan melakukan hipnotis regresi. Dan yang keempat, dengan melaksanakan meditasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.